Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah. Sekarang kita pada pertemuan ke-48. Sebelumnya pada pertemuan 47 kita telah membahas keadaan bina fi'il madi yang pertama, yaitu mabni di atas fathah, dan dia ada yang zahir dan ada yang muqaddar. Adapun yang zahir sudah kita bahas, dia memiliki dua tempat. Tempat yang pertama apabila akhirnya huruf sahih, yang dimaksud adalah bukan alif, kemudian tidak bersambung dengan waw jamaah, dan tidak juga bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu dhamir rafa' muttasil yang berharokat. Tempat yang kedua yaitu apabila akhirnya waw atau ya karena waw, dan ya ketika dalam keadaan fathah dia nampak dikarenakan ringannya. Sekarang kita lanjut kepada yang muqaddar, fathah yang disembunyikan. Mabni di atas fathah yang muqaddar disembunyikan. Perhatikan harakatnya, terjemahannya. Qala syarih hafizallahu ta'ala, wal fathul muqaddaru lahu mawdi'un wahidun wa huwa idza kana akhiruhu alifan. Wal fathul muqaddaru, dan fathah yang disembunyikan, mabni di atas fathah muqaddar yang disembunyikan, lahu mawdi'un wahidun, dia memiliki satu tempat saja, yaitu wa huwa idza kana akhiruhu alifan, apabila akhirnya alif. Jadi kalau akhirnya alif maka dia adalah fi'il madi. Ya kalau fi'il madi di akhirnya alif maka dia adalah fi'il madi mabni di atas fathah muqaddarah. Contohnya masya akhirnya alif maksurah, a'ta wastafta akhirnya alif maksurah, maka dia adalah fi'il madi mabni di atas fathah muqaddarah alal alif. Mana amin zuhurihanya apa berarti? Ta'adzur ya. Kalau akhirnya alif berarti mana amin zuhurihanya ta'adzur, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Saksi pembahasanya di situ mana Yusuf? Istawa ya, barakallahu fik. Dia fi'il madi. Diakhiri dengan apa itu dia fi'il madinya? Alif. Maka dia adalah fi'il madi mabni di atas fathah muqaddarah. Mana amin zuhurihanya apa? Ta'adzur. Alhamdulillah. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniun 'alal fathil muqaddari 'alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Fakullu wahidin, maka setiap salah satu dari fi'il ini, masya, a'ta, istafta, ar-rahmanu 'ala arshtawa, istawa, setiap salah satu dari fi'il ini adalah fi'lun madin mabni, fi'il madi yang mabni di atas fathah muqaddar yang disembunyikan di atas alif. Kenapa dia disembunyikan di atas alif? Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'adzur. Sudah kita pelajari itu. Itu keadaan yang pertama pada fi'il madi, mabni di atas fathah baik yang zahir maupun muqaddar. Sekarang al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Perhatikan, ayyubna dhammi, dan ini sama seperti yang di mukhtarat.
Ya di stabilo ya seperti itu ya. Wa dzalika idza tasala bihi wawul jama'ati. Keadaan yang kedua adalah ayyubna 'ala dhammi, dibina di atas dhammah, mabni di atas dhammah. Kapan dia mabni di atas dhammah? Dan demikian itu idza tasala bihi wawul jama'ati, apabila bersambung dengannya waw jamaah. Sama seperti muhtarab. Kalau fi'il madi mabni fi'il madi bersambung dengan wawul jamaah, maka dia mabni di atas dhammah. Contohnya qamu, akramu, istama'u, istaghfaru, semuanya itu dia adalah fi'il madi mabni di atas dhammah karena bersambung dengan wawul jamaah. Qamu bersambung dengan wawul jamaah, akramu, istama'u, istaghfaru, semuanya bersambung dengan wawul jamaah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qalu la takhaf, mereka mengatakan janganlah engkau takut. Saksi pembahasanya di situ mana Toha? Qalu, barakallahu fikum. Dia fi'il madi bersambung dengan wawul jamaah, maka dia mabni di atas dhammah. Ya seperti itu dihafal ya. Jadi fi'il madi ada 3 keadaan binanya. Mabni di atas fathah, dia ada yang zahir, ada yang muqaddar. Zahir ada 2 tempat, apa saja dihafal. Muqaddar 1 tempat apa. Keadaan yang kedua mabni di atas dhamma kapan? Idza tasala bil jamaah, itu dihafal seperti itu. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi. Fa kullu wahidin, maka setiap salah satu min hadhil af'ali, dari fi'il-fi'il ini, qamu, akramu, istama'u, istaghfaru, qalu, itu dia adalah fi'lun madin, fi'il madi mabni di atas dhamm. Kenapa dia mabni di atas dhammah? Littisalihi biwawil jama'ati, karena bersambungnya dia dengan wawil jamaah, maka mabni di atas dhammah. Adapun wawul jamaah apa i'rabnya? Wa wawul jama'ati domirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa wawul jama'ati, dan wawul jamaah dia adalah domir. Jadi wawul jamaah itu domir, udah kita pelajari itu. Dia adalah domir muttasil ya kan? Zahaba zahaba zahabu, doroba doroba dorobu, domir dia. Domir rafa' muttasil. Wa wawul jamaah dia adalah domirun muttasilun mabniun 'ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'ilun, pada kedudukan rafa' fa'il. Itu keadaan yang kedua, mudah sekali insyaallah. Keadaan yang ketiga, al-halatu tsalisatu, keadaan yang ketiga, ayyubna 'ala sukuni, di stabilo, dibina di atas sukun, mabni di atas sukun. Kapan? Wa dzalika idza tasala bihi domiru raf'in mutaharrikin. Wa dzalika, dan demikian itu apabila ittasala bihi, bersambung dengannya domir rafa' mutaharrik. Kita sudah pelajari, sudah ketahui apa itu domir rafa' mutaharrik, yaitu domir rafa' muttasil yang mutaharrik, yang berharokat. Ta tumatum, ti tumatunna, na. Contohnya lihat di situ, kumtu, kumta, kumti, kumna, kumna. Itu dia domir rafa' mutaharrik. Maka kum di situ dia adalah fi'il madi mabni di atas sukun karena bersambung dengan domir rafa' mutaharrik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qulta ma sya'allah, engkau katakan apa yang Allah kehendaki. Saksi pembahasanya di situ mana? Dikta. Barakallahu fiik. Qulta. Dia fi'il madi bersambung dengan domir rafa' mutaharrik, ta, berharokat. Maka dia adalah fi'il madi mabni di atas sukun karena bersambung dengan domir rafa' mutaharrik. Qulna hasya lillah. Saksi pembahasanya di situ mana? Zakaria. Barakallahu fiik. Masyaallah ini.
Karena dia adalah fi'il madi bersambung dengan dhamir rafa mutaharik na berharokat, maka dia mabni di atas sukun. Ya, nanti ada pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan oleh Mas Ardian tuh. Tuma, Ustaz, tuma itu gimana tuh? Kan akhirnya alif sukun gitu kan. Na, dorobena, kumna, kan akhirnya alif sukun. Kok dikatakan mutaharik berharokat? Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni. Fakullu wahidin, maka setiap salah satu dari fi'il ini, qumtu, ta'ti, tuma, tum, kumna, qulta masya Allah, qulna hasya lillah, dia adalah fi'il madi mabni di atas sukun. Kenapa mabni di atas sukun? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin, karena bersambungnya dia dengan dhamir rafa' mutaharrik. Wata'u auna'u wata'u auna awin nunu, ya dia adalah domirun muttasilun mabniun ala dhammi awil fathi awil kasri awis sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan ta, ya berarti tu, ta, ti, itu maksudnya. Atau na, atau nun, dia adalah domir muttasil mabni di atas dom, bagitu, kumtu. Awil fathi atau fathi bagi ta, kumta. Awil kasri atau kasro bagi ti, kumti. Awis sukuni atau sukun bagi na, kumna, karena akhirnya alif sukun. Ya, dia mabni di atas dom, fath, kasr, sukun, fi mahalli raf'in fa'ilun, pada kedudukan rafa fa'il. Kemudian lihat, perhatikan tanbih, ini dia pertanyaan. Qad yaqulu qailun ad-dhamiruna fi qumna sakinun wa laysa bimutaharrikin li'anna akhirahu alifun wa hiya sakinatun. Tanbihun, pemberitahuan. Qad yaqulu qailun, boleh jadi ada orang yang berkata. Qad yaqulu, ya dia di situ qad masuk kepada fi'il mudhari', berarti taklil di situ. Boleh jadi terkadang ada orang yang berkata. Ad-dhamiruna, domirna, kumna, dorobena, sakatna. Ad-dhamiruna pada kumna, dia adalah sakinun, sukun, walaysa bimutaharikin, tidak berharokat. Lianna akhirahu alifun, karena bahwasanya akhirnya alif dan dia sukun alif. Bagaimana dikatakan dhamir rafa mutaharik berharokat padahal akhirnya alif sukun? Jawabannya lihat. Wal jawabu an hadza an naqula inna qawlahum mutaharrikun yashmalul mutaharrika binafsihi kata'i fi kumtu wal mutaharrika bi ba'dihi al muttasili bil fi'li kana fi kumna li'annal harfa al-muttasila bil fi'li minhu mutaharrikun wa hasilul jawabi annal murada bil mutaharriki fina an-nunu wahdaha dunad dhamiri bitamamihi. Perhatikan, harakatnya sudah, biar antum nanti nggak pusing ngeharokatinya lagi, cukup mendengarkan. Wal jawabu an hadza, jawaban dari ini, an naqula, kita katakan, inna qaulahum, sesungguhnya perkataan mereka yaitu para ulama nahwu, mutaharrik berharokat,
Kan para ulama nahwu mengatakan domiru raf'in mutaharrik, domir rafa yang berharokat. Sesungguhnya perkataan mereka para ulama nahwu berharokat maksudnya adalah mencakup dua. Mencakup dua. Yang pertama, yashmalul mutaharrika binafsihi. Mencakup berharokat dengan sendirinya, yaitu berharokat sendiri. Memang hurufnya cuma satu dan dia berharokat. Mencakup yang berharokat dengan sendirinya. Hurufnya memang cuma satu dan dia berharokat. Berharokat dengan sendirinya, itu yang berharokat. Seperti ta pada kumtu. Satu dia dan dia berharokat. Ini yang pertama, mencakup berharokat dengan sendirinya. Ta, tu, ti, kumna, nun niswah, itu dia berharokat dengan sendirinya. Paham insya Allah ini? Yang pertama, mencakup dengan berharokat, mencakup berharokat dengan sendirinya. Tu, ta, ti, na, yang nun niswah yang gak ada alifnya, na, itu berharokat dengan sendirinya. Yang kedua, mencakup wal mutaharrika, ya dia ataf ke mutaharrika yang di atas, yashmalul mutaharrika binafsihi. Berarti di sini wal mutaharrika bi ba'dhihi al muttasili bil fi'li. Ini yang kedua, perhatikan ini. Fokus. Yaitu mencakup yang berharokat dengan sebagiannya saja. Misalnya ada dua huruf. Kan na ada berapa huruf itu dia? Na ada berapa huruf? Dua. Nun dan alif. Ini yang kedua, wal mutaharrika bi ba'dihi, dan mencakup yang berharokat sebagiannya saja. Al muttasili bil fi'li, yang bersambung dengan fi'il. Dorobena itu na yang berharokat cuma nunnya doang, sebagiannya saja, alifnya tidak berharokat, sukun dia. Jadi ini dia yang kedua, mencakup yang berharokat sebagiannya saja dan yang berharokatnya itu bersambung dengan fi'il. Seperti kana pada kumna. Lihat. Perhatikan. Kumna. Tadi kan yang pertama apa? Mencakup berharokat dengan sendirinya. Yang kedua, mencakup yang berharokat sebagiannya. Karena di sini ada dua huruf. Nun dan alif. Yang berharokat cuman mana? Nu, alifnya tidak berharokat. Dan dia mencakup yang berharokat sebagiannya saja. Al-muttasili bil fi'li, yang berharokatnya itu dia bersambung dengan fi'il. Kan yang bersambung dengan fi'il secara langsung apa? Nah, dan dia berharokat. Paham insyaallah? Jadi itu dia juga termasuk dari perkataan para ulama nahwu mutaharrik. Yang berharokat sebagiannya saja dan yang berharokatnya itu bersambung dengan fi'il. Kumna. Na-nya yang berharokatnya itu dia bersambung dengan kum fi'ilnya. Itu juga mencakup dari perkataan para ulama nahwu mutaharrik. Lihat, perhatikan. Kata pensyarah. Sebelumnya paham ini? Jadi mutaharrik dia mencakup dua hal. Yang pertama, mencakup yang berharokat dengan sendirinya. Tu, ta, ti. Yang kedua, mencakup yang berharokat sebagiannya. Dan yang berharokatnya itu bersambung dengan fi'il. Kumna, kan dia yang berharokatnya na-nya saja. Alifnya tidak berharokat. Dan tapi na-nya itu yang berharokatnya itu bersambung dengan fi'il al-muttasili bil fi'li. Kana fi kumna. Li'annal harfa al-muttasila bil fi'li minhu mutaharrikun. Li'annal harfa, karena bahwasanya huruf yang bersambung dengan fi'il darinya adalah berharokat, yaitu na-nya. Kumna, na-nya kan bersambung dengan fi'il secara langsung kan, dan dia berharokat. Li'annal harfa, karena bahwasanya huruf yang bersambung dengan fi'il secara langsung dia berharokat. Kumna, na-nya itu yang berharokatnya itu dia berharokat, bersambung dengan fi'il.
Na-nya yang berharokat itu dia bersama dengan fi'il. Kemudian lihat wahasilul jawabi, dan kesimpulan jawabannya. Annal murada bil mutaharriki fina an-nunu wahdaha. Perhatikan ini kesimpulannya. Dunad dhamiri bitamamihi. Annal murada, bahwasanya yang diinginkan dengan mutaharrik yang berharakat pada domir na, yang artinya kami, bahwasanya yang diinginkan dengan mutaharrik pada domir na adalah nun itu sendiri. Nunu wahdaha. Nun saja. Alifnya tidak. Yang dimaksud dengan berharokat pada na adalah nun saja. Alifnya tidak berarti. Dunad dhamiri bitamamihi, bukan domir secara keseluruhan. Berarti alifnya tidak, hanya nunnya saja. Alifnya tidak. Dunad dhamiri, bukan domir secara keseluruhan. Karena kan keseluruhannya ada alif. Berarti alifnya tidak. Yang diinginkan dengan mutaharik pada na, nun wahdaha, nun saja. Paham insyaallah? Paham ya? Itu tentang fi'il madhi. Kemudian wa ammal amru, kita masuk ke fi'il amr. Wa ammal amru fa hukmuhu annahu mabniyun 'alal asahhi. Lihat ungkapannya, 'alal asah. Wa bina'uhu 'ala arba'i halatin. Wa ammal amru, dan adapun fil amr, fa hukmuhu, maka hukumnya dia annahu mabniyun 'alal asahhi, bahwasanya dia mabni di atas pendapat yang paling benar. Kan kita sudah sampaikan di awal. Madzhab Kufah mengatakan fil amr apa? Mu'rab. Tapi madzhab Basrah mengatakan fil amr apa? Mabni. Dan pendapat yang benar fil amr dia mabni. Fa hukmuhu annahu mabniyun 'alal asah. Maka hukumnya dia bahwasanya dia mabni di atas pendapat yang paling benar. Bahwasanya dia mabni di atas pendapat yang paling benar, bukan mu'rab ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada ustadz-ustadz yang dia mengatakan amar itu dia mu'rab, terlebih lagi ustadz NU. Karena ada sebagian dari mereka juga berpegang dengan mazhab Kufah. Kata mereka amar dia mu'rab, bukan mabni. Idrib asalnya litadrib, asalnya dia fil mudhari'. Idrib asalnya adalah fi'il mudhari. Karena kata mereka kan fi'il cuma dua, madi dan mudhari. Jadi idrib kata mereka asalnya fi'il mudhari. Litadrib. Nah itulah, nggak paham nggak apa. Wawasan saja. Biar antum nggak kaget kalau nemu ustadz yang beda pendapat, juga antum nggak asal ceroboh nyalah-nyalahin. Wa bina'uhu 'ala arba'i halatin. Nah, ini pentingnya antum belajar enggak setengah-setengah. Belajar lebih mendalam lagi. Nanti kalau misalnya Dekta mampir ke rumahnya, ada ustadz kan ngajar nahwu. Ustadznya bilang, "Ya tulab, fi'il ada dua, madi dan mudhari." Salah ustadz. Saya belajar ini, dikasih lihat lagi bukunya. Itu Fathul Sobiyah kan. Muhtarat. Ini fi'il tuh ada 3, madi, mudhari, amr. Terus kata ustadznya apa? Udrus. Belajar lagi. Belajar. Pulang. Irji. Kan malu kan jadinya. Nggak lucu jadinya. Jadi dimalukan. Karena ilmu luas. Wa bina'uhu 'ala arba'i halat. Dan binanya ada 4 keadaan. Dan kita sudah ketahui bersama di muhtarat ya. Mabni di atas sukun, penghapusan huruf illah, penghapusan nun, dan mabni di atas fathah. Perhatikan. Al-halatul ula wa hiyal aslu, keadaan yang pertama dan dia adalah hukum asalnya. Ayyubna 'ala sukuni, dibina di atas sukun. Mabni di atas sukun ya. Fil amr yang pertama adalah mabni di atas sukun. Wa dzalika fi maudi'aini, dan demikian itu pada 2 tempat. Perhatikan ini, fil amr yang mabni di atas sukun pada 2 tempat. Istabilo
dihafal. Al-awwalu yang pertama. Idza kana sahihal akhiri walam yattasil bihi syai'un. Nah, hukum wa akrim wastami' wastaghfir wa qawlu ta'ala qul lil mu'minina. Tempat yang pertama yang fil amr mabni di atas sukun. Idza kana sahihal akhir, apabila akhirnya huruf sahih. Bukan huruf penyakit. Enggak diakhiri alif waw ya. Walam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Apa yang dimaksud? Tidak bersambung dengan aliful itsnain, tidak bersambung dengan waul jamaah, dan tidak bersambung dengan yaul muannatsa mukhatabah. Tempat yang pertama, fil amr mabni atas sukun idza kana sahihal akhir, apabila akhirnya huruf sahih ya azam. Akhirnya apa huruf? Qum azam. Apabila akhirnya huruf sahih, bukan huruf illah yang 3 alif waw ya. Walam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun, enggak bersambung dengan aliful itsnain, waul jamaah, yaul muannatsa mukhatabah. Kalau kita jumpai fil amr seperti itu, akhirnya bukan huruf illah, akhirnya huruf sahih, dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun, maka dia fil amr mabni di atas sukun. Contohnya lihat di situ. Kum, akrim, istami', istaghfir, itu dia semua adalah fil amr. Mabni di atas apa? Sukun, karena akhirnya bukan huruf illah, akhirnya huruf sahih. Kum, akhirnya mim, bukan alif waw ya. Akrim, akhirnya mim. Istami', akhirnya ain. Istaghfir, akhirnya ro, bukan alif waw ya. Bukan huruf penyakit, bukan huruf illah, dan tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Kum, akrim, istami', istaghfir bersambung dengan aliful itsnain enggak? Waul jamaah, yaul muannatsa mukhatabah, tidak. Maka dia fil amr mabni di atas sukun. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang mukmin. Saksi pembahasanya di situ mana? Habli. Qul, barakallahu fiik. Dia fil amr, akhirnya huruf sahih, bukan huruf illah, dan tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun, maka dia mabni di atas sukun. Alhamdulillah, itu tempat yang pertama. Stabilo, dihafal. Seperti itu belajar ya. Asani yang kedua, idza tasalat bihi nunul inathi, apabila bersambung dengannya nunul inath, yaitu sama dia dengan nun niswah. Nunul inath, nun niswah sama dia. Jadi kalau fil amr bersambung dengan nunul inath atau ungkapan lain nunun niswah, maka dia mabni di atas sukun. Contohnya lihat di situ, kumna, akrimna, istami'na, istaghfirna, itu semua dia adalah fil amr mabni di atas sukun karena bersambung dengan nunul inath. Kumna, nunul inath, nun yang menunjukkan jamak perempuan. Udah kita pelajari itu. Kumna berarti apa artinya? Berdirilah kalian perempuan. Akrimna apa artinya? Muliakanlah wahai kalian perempuan. Istami'na apa artinya? Dengarkanlah. Istaghfirna, beristighfarlah kalian wahai perempuan ya. Itu nunul inath, nun menunjukkan jamak perempuan. Ya, jadi kalau fil amr bersambung dengan nunul inath, dia mabni di atas sukun. Wa qaulu ta'ala wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakan oleh kalian perempuan dengan perkataan yang baik. Kemudian saksi pembahasanya di situ mana? Azam. Qulna, ijlis. Ya, dia bersama dengan nun inath atau nun niswah, maka dia mabni di atas sukun. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali, maka setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini, fi'lu amrin mabniun 'ala sukuni dhahiri 'ala akhirih, maka dia adalah fi'il amr mabni di atas sukun yang nampak pada akhirnya. Wa nunul inathi domirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan nunul inath, ungkapan yang lain nunun niswa sama saja itu. Tapi nanti antum di kitab yang lebih luas, nun niswa dan nun inas beda.
Tapi karena kita pemula udah sama saja itu, nggak usah antum pusingin. Sama saja. Dia adalah domir muttasil mabni di atas fathah pada kedudukan rafa fa'il. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, habis ini kita istirahat 5 menit. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Sama kayak di muhtarat. Ayyubna ala hadfi harfil illati. Wa dzalika idza kana mu'tallal akhiri. Keadaan yang kedua adalah ayyubna dibina ala hadfi harfil illah, di atas penghapusan huruf illah. Mabni di atas penghapusan huruf illah. Kapan? Idza kana mu'tallal akhiri, apabila akhirnya huruf illah. Contohnya ikhsya. Dia awalnya ada huruf illahnya di akhir. Apa huruf illahnya? Alif. Tapi dihapus. Kok bisa tahu yang dihapusnya alif? Karena fathah sebelumnya. Uzu, dia sebelumnya ada huruf apa? Waw. Namun dihapus ketika dia menjadi fil amr. Mabni di atas penghapusan huruf illah. Kok bisa tahu yang dihapusnya waw? Karena dhamma sebelumnya sebagai dalil atasnya. Irmi, sebelumnya ada huruf apa? Ya. Tapi ketika dia fil amr, dihapus ya-nya. Kok bisa tahu ada ya yang dihapus? Karena kasroh sebelumnya adalah dalil atasnya. Paham insyaallah ya? Biar lebih jelas. Karena pemahaman orang beda-beda. Asalnya ini. Yakhsha, ada alifnya. Tapi ketika dia fil amr menjadi ikhsha, dihapus alifnya. Kemudian yaghzu, asalnya ada wawnya. Ketika fil amr menjadi uzu, dihapus wawnya. Begitu juga yarmi, ada ya-nya. Ketika dia fil amr menjadi irmi, dihapus ya-nya. Dan fathah menjadi dalil atas yang dihapusnya alif. Dhamma menjadi dalil atas yang dihapusnya waw. Kasroh menjadi dalil atas yang dihapusnya ya. Sudah kita pelajari itu. Jadi keadaan yang kedua dari fi'il amr adalah mabni di atas penghapusan huruf illah, yaitu idza kana mu'tallal akhir, apabila akhir huruf illah. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fatawalla anhum. Saksi pembahasannya mana di situ, Mas Aldi? Tawalla ya, asalnya ya tawalla, ada alifnya. Alif maksur. Tapi ketika dia fil amr, maka dia mabni di atas penghapusan huruf illahnya dihapus. Kok bisa tahu ada alif yang dihapus? Karena fathah sebelumnya ada dalil atas. Wa'fu anna, saksi pembahasannya di situ mana? Nadhif. Wa'fu, alhamdulillah. Ittaqillaha, saksi pembahasannya di situ mana? Zakaria. Ittaqi ya. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illati wa huwal alifu. Perhatikan. Fakullu wahidin min hadhil af'ali, maka setiap salah satu dari fi'il ini dia adalah fi'lu amrin, fi'il amr. Ikhsha, uzu, irmi, tawalla, u'fu, ittaqi. Mabni ala hadfi harfil illah, mabni di atas penghapusan huruf illah, dan dia adalah alif. Min ikhsha wa tawalla, dari kata ikhsha dan tawalla, yang dihapusnya alif karena fathah sebelumnya. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha, dan fathah sebelumnya adalah dalil atasnya. Dalil bukti bahwasanya ada alif yang dihapus. Wal wawu, yang dihapusnya waw dari contoh uzu dan u'fu. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha, dan dhamma sebelumnya dalil atasnya. Dhamma sebelumnya adalah bukti bahwasanya ada waw yang dihapus. Wal ya'u min irmi wattaqi, ya dari kata irmi dan ittaqi. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan kasrah sebelumnya adalah dalil atasnya, dalil bukti bahwasanya ada ya yang dihapus. Alhamdulillah. Kita istirahat 5 menit sampai jarum panjang angka 9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.